Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagas dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi Linux. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, dalam video ini kita akan membahas 7 materi ya. Yang pertama ada pengenalan sistem operasi, yang kedua ada Linux are everyday dan everywhere. Yang ketiga ada mengapa kita belajar Linux. Yang keempat ada apa yang membuat Linux itu bagus. Yang kelima apa itu open source dan closed source. Yang keenam ada Linux arsitektur. Dan yang ketujuh ada distro Linux. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang pengenalan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan penghubung antara pengguna aplikasi dan hardware fisik. Jadi, operasi sistem itu sebagai jembatan ya antara pengguna dengan aplikasi, pengguna dengan hardware, aplikasi dengan pengguna, dan aplikasi dengan hardware. Begitu juga sebaliknya. Untuk, sistem operasi sendiri memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama ada manajemen proses, yaitu mengatur jalannya program dan penjadwalan giliran kerja CPU. Yang kedua ada manajemen memori, yaitu mengatur pembagian dan alokasi memori RAM untuk aplikasi. Selanjutnya ada manajemen perangkat yang berguna untuk mengontrol komunikasi perangkat keras lewat driver bawaan. Selanjutnya ada manajemen file yang berguna untuk mengatur penyimpanan, pembacaan, dan serta keamanan berkas data. Selanjutnya ada antarmuka pengguna, ya ini menyediakan mode grafik atau GUI maupun mode terminal atau CLI. Selanjutnya ada contoh app populer seperti Windows yang tertutup dan berbayar. Selanjutnya ada macOS yang khusus untuk Apple. Selanjutnya ada Linux yang open source serta fleksibel. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Linux are everyday dan everywhere. Jadi Linux ini ada di mana-mana ya, setiap hari dan di mana-mana. Yang pertama ada di server dan cloud. Sebagian besar server web dunia termasuk penyedia cloud besar seperti AWS, Google Cloud, dan Azure beroperasi dengan Linux. Selanjutnya seperti mobile dan update, Android dan perangkat IoT. Sistem operasi Android dibuat berbasis kernel Linux. Selain itu, Linux juga mengotak smart TV, router, mesin ATM, hingga superkomputer. Jadi meskipun jarang terlihat di PC desktop biasa, Linux ini sebenarnya mesin utama di balik teknologi-teknologi yang setiap hari kita itu gunakan. Seperti ya handphone, terus kita juga ketika buat website dan lain sebagainya. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu kenapa sih kita harus belajar Linux. Jadi menguasai Linux adalah langkah strategis buat kamu yang ingin berkarir di dunia IT, software development, cloud, hingga keamanan cyber. Jadi karena standar utama industri server dan cloud itu sekarang Linux ya. Terus Linux juga itu gratis serta open source, aman, stabil, dan punya ekosistem terminal yang powerful juga. Nah itu untuk karya industri IT juga sekarang sedang banyak dicari seperti DevOps Engineer, sistem administrator, cloud architect, backend developer, dan cyber security specialist. Itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa yang membuat Linux itu bagus. Jadi Linux sangat disukai karena perpaduan unik antara gratis, sangat aman, stabil, dan fleksibel. Kombinasi cara ditemukan sekaligus pada OS berbayar. Keamanan dan stabilitas, sistem izin hak akses yang ketat membantu lebih kebal malware dan mampu berjalan non-stop 24 jam tanpa sering perlu restart. Terus juga mudah disesuaikan dan dukungan komunitas global juga sangat bagus untuk Linux itu sendiri. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu nah, apa itu open source dan closed source? Jadi ini perbandingan ya antara prinsip lisensi, transparansi kode sumber, serta kebebasan pengguna. Jadi yang pertama dari open source itu sendiri atau Linux ya, Linux juga masuk open source. Jadi kode sumbernya terbuka bebas, dapat dilihat, dipelajari, dan diubah. Tapi untuk closed project atau closed source itu tertutup, rahasia, dan cuma milik pemilik resmi atau biasanya perusahaan dalam artian gitu. Terus biaya lisensi. Nah, untuk open source itu gratis dan dapat digunakan kapan saja, sedangkan untuk closed source itu berbayar atau butuh lisensi khusus tiap user. Soalnya contoh aplikasi itu ada untuk open source ada Linux, Firefox, LibreOffice, dan Apache.
Untuk browser ada Windows, macOS, ataupun ya Adobe Photoshop gitu. Untuk pengembangannya untuk open source itu dikembangkan oleh komunitas global secara bersama-sama. Sedangkan kalau untuk closed source itu dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Jadi tidak ada gotong royong lah antara komunitas global gitu. Terus untuk kustomisasinya dari open source sendiri itu jelas mudah karena dia dapat dipelajari diubah oleh siapapun. Tapi untuk closed source itu terbatas sesuai aturan dari perusahaannya, seperti Windows ataupun macOS yang terbatas. Kita uji stoliknya itu Linux Architecto. Nah, Linux sendiri mempunyai 5 lapis utama yang mungkin seperti 3 lapis. Struktur teratur mulai dari perangkat keras di paling bawah hingga aplikasi pengguna di paling atas. Jadi yang pertama itu lapisan paling atas itu ada application layer yang aplikasi pengguna seperti browser, web, text editor, dan Office ya seperti umumnya saja. Terus kedua ada sistem utilities dan libraries yaitu kumpulan pustaka pendukung untuk eksekusi aplikasi. Terusnya ada shell atau shell interpreter. Ya, ini penerjemah perintah pengguna ke kernel seperti bash atau SSR. Selanjutnya ada kernel atau inti OS sendiri, inti pengelola CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat. Terusnya ada hardware layer yang dimana sini seperti komponen fisik seperti CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O. Baik, kita selanjutnya ke distro Linux. Nah, distro Linux ini adalah versi racikan Linux yang dikemas lengkap dengan kernel, aplikasi, dan pengelola paket siap pakai. Jadi, buat teman-teman yang ingin menggunakan Linux, itu sudah mudah. Bisa menginstal beberapa distro seperti Ubuntu yang ramah untuk pemula dan paling populer sangat mudah digunakan dan punya dukungan komunitas yang paling luas. Sebenarnya ada Debian, untuk Debian sendiri sangat stabil, sangat tangguh dan support stabil untuk server, juga jadi fondasi utama pembuatan Ubuntu. Untuk selanjutnya ada Fedora atau Red Hat, yang ini kelasnya enterprise atau sudah perasaan, di mana fokus membawa fitur dan teknologi terbaru untuk kebutuhan infrastruktur perusahaan. Selanjutnya ada Arch Linux yang lanjutan modular, yang sangat ringan dan fleksibel, cocok untuk pengguna mahir yang suka merakit sistem sendiri. Ada Kali Linux untuk cyber security, dilengkapi perkakas khusus untuk pengujian keamanan jaringan dan penetration testing. Terus ada Linux Mint, ini alternatif untuk Windows. Tampilannya ya mungkin familiar bagi pengguna yang baru berpindah dari Windows. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.